Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hanif dan rekan-rekan semua dari kelas administrasi dan manajemen. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan kembali poin-poin yang saya tangkap dari video yang dikirimkan oleh Bapak terkait administrasi dan manajemen. Yang pertama, masuk ke pengertian administrasi itu sendiri. Secara definisi, administrasi diartikan oleh Hussein Usman adalah suatu proses mengelola sumber daya. Sumber dayanya apa saja yang dikenal dengan singkatan 7M plus 1I. Apa saja yang 7M itu? Yang pertama, man, kemudian money, method, mesin, marketing, material, minutes, dan plus 1I-nya informasi. Kenapa yang tadi harus dikelola? Agar mencapai tujuan yang efisien dan efektif dalam mencapai tujuannya. Kenapa manusia harus dikelola? Ada teori yang mengatakan bahwasannya, teori X, manusia itu adalah makhluk yang pemalas. Sedangkan ada teori Y yang mengatakan bahwasannya manusia itu memiliki motivasi dalam dirinya. Jadi, dengan motivasi tadi, manusia bisa bangkit sehingga tidak dikatakan sebagai pemalas lagi. Lalu, keuangan juga harus dikelola dengan baik, karena jika tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan kehancuran atau akibat yang fatal. Begitu juga dengan yang lainnya. Secara katanya, administrasi berasal dari kata ad, artinya adalah melayani, membantu. Sedangkan administrator itu artinya membantu pelayanan prima. Lalu administrasi itu adalah suatu ilmu seni mengelola sumber daya, karena dalam mengelola itu butuh keterampilan. Lalu terkait manajemen bagaimana? Apakah administrasi dengan manajemen itu suatu hal yang sama atau berbeda? Keduanya memiliki persamaan, yaitu sama-sama mengatur dan mengurus. Sedangkan persamaan lainnya, pemakaian keduanya dipakai secara umum. Lalu untuk perbedaannya, administrasi itu lebih cocok untuk lembaga atau suatu lembaga tertentu. Administrasi orientasinya non-profit, yang artinya dia tidak mencari keuntungan, sedangkan manajemen itu mencari keuntungan. Lalu ada lagi perbedaan lainnya dari manajemen dan administrasi ini. Kalau di manajemen dikenal dengan ada istilah bos, sedangkan di administrasi itu leader atau pemimpin gitu. Dimana kalau bos itu lebih suka memerintah, sedangkan yang di administrasi itu melatih. Dan banyak lagi perbedaan lainnya. Karena mata kuliah ini adalah administrasi, manajemen dan administrasi pendidikan, berarti kita berbicara dalam lingkup pendidikan. Nah, adapun manfaat dari administrasi pendidikan adalah yang pertama, itu terwujudnya proses belajar mengajar yang bermakna, karena telah dilakukan pengelolaan dengan sebaik mungkin. Lalu yang kedua, peserta didik itu aktif dalam melakukan pembelajaran. Yang ketiga, memiliki kompetensi. Jadi siswa itu akan memiliki kompetensi sendiri yang bisa mereka gali dengan baik. Lalu juga tercapainya tujuan pendidikan dengan adanya pengelolaan tadi, sehingga bisa tertata dengan baik. Akhirnya tujuan dari pendidikan itu terwujud. Lalu yang terakhir,
turunnya masalah mutu pendidikan. Karena kita tahu di Indonesia sendiri mutu pendidikan masih sangat rendah, sehingga jika seluruh sekolah bisa melakukan pengelolaan dengan baik, maka mutu pendidikan di Indonesia akan meningkat. Lalu kalau kita bicara terkait administrasi dan manajemen pendidikan, itu kita akan terkait dengan profesi, karena keduanya itu merupakan suatu profesi. Lalu apakah profesi itu? Adapun ciri-ciri dari profesi itu sendiri adalah yang pertama itu menuntut adanya keterampilan. Jadi suatu profesi itu ada keterampilan yang dibawa oleh sang penjabat profesinya. Misalnya profesinya sebagai guru, keterampilannya itu yaitu mengajar. Lalu profesi juga didukung oleh disiplin ilmu. Tidak mungkin suatu profesi itu didapatkan tanpa adanya disiplin ilmu. Karena untuk mendapatkan profesi atau bergelar profesi itu akan melalui proses yang panjang di tingkat perkuliahan ataupun yang lainnya. Lalu profesi itu ada kode etiknya. Lalu ada beberapa istilah terkait profesi ini. Yang pertama itu profesional. Bagaimana yang dimaksud dengan profesional itu? Contohnya adalah misalnya seorang guru dalam melakukan pembelajaran, walaupun di dalam kelasnya ada anaknya ataupun ada saudaranya, tetapi dia harus tetap berlaku profesional tanpa harus membedakan siswanya, karena di saat di sekolah itu semuanya itu adalah anak-anaknya, anak didiknya. Jadi tidak boleh untuk melakukan pilih kasih ataupun membeda-bedakan, karena profesional ini harus dijunjung tinggi. Baiklah, mungkin itu saja terkait poin-poin yang dapat saya tangkap dari video yang telah diberikan oleh Bapak terkait pengertian dari administrasi, lalu perbedaan administrasi dengan manajemen, lalu administrasi pendidikan itu apa, kemudian juga tujuan dari administrasi pendidikan, dan terkait profesi. Mungkin itu saja. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian materi terdapat kekurangan ataupun kesalahan penyampaian materinya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.